pernah membeli pakaian yang berwarna merah itu sejumlah 25 ekor unta. Berapa? 25 ekor unta. Kalau sekarang satu unta paling murah 15 juta. Kalau 25 berapa tuh? Jadi jangan bilang Nabi itu enggak punya. Ya, Nabi SAW ya punya, di waktu punya. Allah Subhanahu wa taala memberikan, sama seperti kehidupan kita, di waktu punya. Namun di waktu sulit. Tapi Nabi mengajarkan kita di waktu punya kita bersyukur. Dan Nabi membeli itu memperindah dirinya untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak untuk memamerkannya. Beda niat sama kita. Kita sekarang beli tas saja yang mahal kita supaya bisa teng-teng, bisa orang lihat. Ya, atau beli handphone yang mahal sengaja diangkat handphonenya biar kelihatan iPhone 17 ya. Atau apa yang baru ya. Mungkin untuk pamer atau untuk apa. Tapi Nabi SAW untuk ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan untuk tidak merasa dikasihani oleh orang lain. Ya. Nah di sini disebutkan Sayyidina Al-Bara bin Azib, ketika aku melihat Nabi pakai pakaian warna merah, aku tidak pernah melihat ahsan min Rasulillah, yang lebih indah dari Rasulullah. Ini kalau kita bisa membayangkannya bagaimana coba? Ya, pakai baju warna, kita ngelihat seseorang aja. Ya, ada istri ngelihat suaminya pakai baju warna merah aja, suaminya putih bersih. Ya, ganteng. Ya. Kata istrinya, "Oh, ganteng banget pakai merah." Ya, banyak ya keindahan ya seperti itu. Ya. Nah, di sini disebutkan bagaimana keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada yang lebih indah dari saya. Bal Rasulullah ahsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih indah dari apapun. Lahu sya'run yadribu mankibaihi. Ya, Nabi SAW memiliki rambut itu yang sampai ya, yadrib ya, sampai panjangnya itu ke pundaknya. Nah, ini salah satu daripada sifat rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma banyak kalau orang laki sekarang jarang ya, rambutnya panjang ya, meninggalkan simah, sebab beberapa saat-saat ya yang dahulu ada orang-orang yang berambut panjang merubah simah sunnahnya Nabi, identik dengan apa, preman atau dengan apa, sehingga banyak yang tidak memanjangkan rambutnya. Dulu Imam Haddad dalam satu riwayat, salah satu orang-orang yang sibuk dalam hidupnya mengamalkan sunnah Nabi, tapi rambut panjang ini sunnah Nabi yang Imam Haddad enggak lakuin. Tapi subhanallah di akhir hayat disebutkan dalam riwayat tarjamahnya, ketika dimandikan jenazahnya rambutnya Imam Haddad panjang. Rambutnya Imam Haddad panjang. Artinya mau mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, cuma yang pas panjang ya. Kalau kayak rambut saya keriting panjang nih, bingung ntar jadi apa namanya, afro apa. Ya begitu ya. Nabi SAW rambutnya ya punya sifat sendiri ya, indah rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'id ma baina mankibain. Nabi SAW sifatnya itu dadanya, pundaknya itu jauh. Jadi kalau kita biasa sebut dengan sebutan bidang ya, dadanya Nabi itu. Ya. Lam yakun bil qasir wala bil tawil. Sifatnya Nabi sama seperti yang kita baca dalam hadis sebelumnya. Nabi SAW tidaklah tinggi, sangat tinggi, dan tidak juga pendek. Marbu, sedang Nabi SAW. Tapi subhanallah, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, keistimewaan Nabi. Nabi kalau duduk tuh, ya duduk nih di majelis seperti ini. Duduknya Nabi SAW sama, nggak beda. Bukan Nabi SAW duduk di atas kursi atau apalah. Sama, Nabi SAW duduknya sama rata. Tapi terlihat lebih tinggi dari yang lainnya. Begitu juga ketika Nabi berdiri, terlihat Nabi lebih tinggi dari yang lainnya. Ya mohon maaf, ada orang mungkin dia punya badan emang kakinya panjang. Jadi berdiri sama duduk lebih tinggian berdiri. Ada orang yang punya badannya panjang. Jadi duduknya lebih tinggi daripada dia berdiri. Orang macam-macam. Anas, ajinnas.
Ya, manusia itu berjenis ya, jenis-jenisnya beda-beda. Tapi lihat Rasulullah SAW dari keistimewaannya seperti itu. Dulu salah satu yang terkenal di Arab itu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi itu paling tinggi. Paman Nabi itu salah satu orang tinggi badan besar, Abbas bin Abdul Muttalib. Itu kalau berdiri ada orang naik di atas unta sejajar. Ada orang naik di atas unta sama Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib itu sejajar. Saking tinggi dan besarnya. Tapi ketika jalan dengan Rasulullah, Rasulullah lebih tinggi dari Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Ada mukjizat. Nah, ini keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW sama, duduknya sama rendah. Dalam satu riwayat lihat dari tawadhu'nya Nabi, rendah hatinya Nabi. Ketika masuk Badu ini orang pelosok, sama kalau kita orang pelosok Badui juga ya. Ada Badui mungkin sama bahasa Arab Badui juga. Ya. Ada orang Badu Arab datang masuk. Langsung lihat di majelis Nabi, majelis Rasulullah kayak begini misalkan. Langsung masuk teriak, dia bilang, "Man minkum Rasulullah?" Siapa di antara kalian Rasulullah? Oh, nggak bisa ngenalin. Hah? Dia nggak ngelihat. Biasanya kan kalau Nabi Muhammad nih yang dihadapin, yang diarahkan semua pandangan kepadanya, istilahnya yang terhormat, yang paling mulia, pemimpin seluruh manusia, pemimpin seluruh makhluk. Tapi lihat dari tawadhu Nabi sampai orang ini nggak bisa ngenalin Rasulullah SAW. Bukan dari kenapa-napa, dari tawadhu'nya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau duduk tuh bicara ya, duduknya Nabi SAW. Nah, kemudian di hadis berikutnya hadatsana Muhammad bin Ismail. Nah, ini Muhammad bin Ismail ini Al-Imam Al-Bukhari. Ya, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Jabalul Hifz, gunung hafalan. Al-Imam Al-Bukhari. Ya, siapa yang enggak kenal? Imam Dunia. Ya, disebut julukannya salah satunya Imam Dunia. Ya, yang mana hadisnya Sahihul Kutub, hadis yang disebut Sahihul Kutub. Ya, setelah Al-Qur'an, ya, hadis sahih dan sahih Bukhari dan sahih Muslim, di antaranya sahih Bukhari, sahih Muslim. Nah, Imam Al-Bukhari ini sedikit biar kita mengenal Imam Al-Bukhari. Ya, riwayat daripada setiap hadis Al-Bukhari yaitu Imam Muhammad bin Ismail. Diriwayatkan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri menyebutkan Al-Imam Al-Bukhari ini buta. Awalnya buta, enggak bisa ngelihat. Ya, kemudian di waktu kecil tersebut buta. Fa'absara bidu'a ummi. Dengan doa ibunya Allah Subhanahu wa taala kasih kesembuhan, bisa ngelihat. Dengan doa siapa? Doa ibu. Ini kalau cerita kita zaman sekarang nih, ada orang buta bisa ngelihat, enggak ketemu dokter, enggak ketemu. Oh, udah kita orang sekarang bilang khurafat nih cerita. Dia bilang keramat apa-apa yang enggak mungkin nih. Al-Imam Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari bukan nabi loh. Ya, bukan nurunin mukjizat. Ibunya juga bukan nabi, tapi barokah daripada doa. Karena seseorang yang tauhidnya murni, dia juga percaya bahwa mukjizat itu Allah yang memberikan. Mukjizat kepada para nabi, Allah yang memberikan. Begitu juga sesuatu kelebihan bagi hamba-hamba Allah yang bukan nabi, siapa yang ngasih? Siapa yang memberi? Ya Allah. Kita kalau ada orang sekarang nggak percaya dengan yang namanya karamah atau apa, ya berarti dia seakan-akan nggak percaya dengan kebesaran Allah. Dalam Al-Quran Allah ceritakan Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Ya, coba ada nggak orang pancoran tidur 309 tahun? Jangan tidur 2 hari 2 malam. Ya, tidur 2 hari 2 malam. Bangun-bangun nyengir sendiri sama tembok. Ente sehat, baik. 2 hari 2 malam tidur, nggak ada orang gitu kan. Tapi Allah ceritakan tuh jadi bukti. Ya, begitu juga dari kisah-kisah yang lainnya. Oh banyak. Oh kita sekarang tiap hari ngarepin karamah dari Allah. Apa karamah ya? Kita ngarepin karamah. Kata Habib Ali Habsyi, nabgha karamah biha tazku jami'il ugul. Kami mengharapkan karamah pemberian Allah yang bisa
menjadikan akal kita ini semua tersingkirkan. Ya apa yang kita harapin karamah nih, yang duduk di sini semua ngarepin karamah. Karamah paling utama kita ngarepin dosa kita diampunin sama Allah. Ya, mohon maaf hadirin hadirat, punya modal apa kita biar ngampunin dosa kita? Punya tebusan apa kita? Dosa kita yang begitu banyak. Dosa kita nih banyak. Punya tebusan apa? Amal banyak kurang-kurangnya. Khusyuknya mungkin kurang sempurna. Tapi kita ngarepin karamah dari Allah, pemberian Allah, kasih sayang Allah, fadlullah, dan keutamaan Allah itu luas. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat karamah, diampunin dosa kita sama Allah. Hidup kita nggak dihisab sama Allah, kita ngarepin itu. Ya, kalau dihisab bagaimana banyaknya dosa, kesalahan kita, kehilafan kita. Hakata. Ya. Nah, ini diceritakan loh, doa siapa? Doa ibu. Sama seperti riwayat Nabi SAW juga menceritakan tentang Sayyidina Uwais Al-Qarani punya penyakit belang. Uwais Al-Qarani belang sembuh, tapi minta disisain di bawah ketiaknya biar jadi saksi nanti di hari kiamat. Penyakit yang sekarang susah nyembuhinnya, tapi Allah kasih. Artinya nggak ada yang mustahil bagi Allah. Cuma kadang kita kurang berdoa aja, kita kurang minta, kita kurang mohon. Orang sekarang angkuh hadirin. Orang sekarang angkuh, sombong, merasa kuasa, merasa hebat, merasa mampu. Tapi kalau Allah sudah memberikan kesulitan, baru kebingungan. Gak mau minta, gak mau doa, gak mau mohon sama Allah. Nah, ini yang terjadi di zaman kita sekarang. Ya, merasa dirinya hebat. Kadang kalau udah berat, udah sulit, baru sadar. Ya. Tapi kalau orang yang melazimkan dirinya berdoa, minta sama Allah, apapun doa yang banyak minta sama Allah. Kita bahas malam Ahad di majelis Rasulullah SAW keliling tuh. Dalam hadis Imam Ahmad, kata Nabi SAW, "Min muslim yad'u bida'watin laisa fihi ithmun wala qati'atur rahim illa atahu biha ihda thalath." Tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan doa, dia bermunajat, minta sama Allah. Ya, mohon sama Allah dengan doa. Syaratnya dua. Pertama, doanya bukan dosa. Kalau satu doa pengennya dosa. Ada orang dia kesel, saya doain dia biar jatuh tuh orang dari motor. Dosa ini enggak bakal diijabah sama Allah. Yang kedua, laisa fihi qati'atur rahim. Doanya juga enggak ada mutusin tali silaturahim. Oh dia sama dia biar cerai itu berdua itu. Nah, itu juga doa yang enggak diijabah. Tapi doa yang lain diijabah, doa-doa yang murni, yang bagus diijabah. Diijabahnya gimana? Ila atau biha ihda thalath. Diijabah sama Allah pasti dikabulkan karena janji Allah mengabulkan setiap hamba yang berdoa. Makanya biar kita yakin dalam diri kita untuk kita memperbanyak doa, sebab doa kita pasti diijabah. Ud'uni astajib lakum. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah yang nyatakan, mintalah padaku akan aku kabulkan, dan Allah nggak akan melanggar janjinya Allah. Allah janji. Tapi Allah jadikan doa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya Allah, maunya Allah. Bukan maunya kita. Kalau kita kan kadang-kadang maunya pengen langsung dikabulin secepatnya. Pengen kaya sekarang juga, bingung deh di masjid kaya sekarang juga, gimana ceritanya nih? Pengen sembuh sekarang juga lah. Minta sama Allah, mohon sama Allah. Nah, imma an yu'ajjil da'watahu. Pertama, mungkin dengan Allah kabulkan doanya langsung. Langsung ini dalam kehidupan di dunia. Langsung ini bisa arti bukan hanya sekarang, bisa jadi besok, lusa, minggu depan, tapi dalam kehidupan di dunia. Karena ada doa-doa yang Allah kabulkannya dengan masa, dengan waktu. Berapa banyak orang yang berdoa dikabulinya setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Makanya kita ngidupin ziarah malam Ahad ya. Ada satu orang kemarin cerita sama saya, ini kisah nyata, saya sampai ditunjukin videonya. Ada orang doa 5 tahun, doa minta sama Allah, pengen usahanya ini goal, pengen usahanya ini berhasil. 5 tahun doa, belum diijabah. Tiap hari, tiap waktu, tiap saat dia doa belum diijabah. Subhanallah. Di tahun kelima dia ziarah ke salah satu makam orang soleh. Dia doa di situ, ya Allah, mudah-mudahan dengan kemuliaan orang soleh ini hajat saya diijabah, dikabulkan. Subhanallah, keluar dari situ doanya dikabulkan oleh Allah. Saya sampai dikasih unjuk video orang itu dapat duitnya tuh sampai bergepok-gepok duitnya. Sampai saya dikasih unjuk, bilang subhanallah.
Ya, makanya bukan kita sembarangan ziarah ke makam orang soleh, orang-orang dulu. Ya, mereka ziarah ke makam orang soleh bukan artinya minta sama orang soleh, enggak. Tapi wasilah orang dalam, kita nggak punya orang dalam. Ya, segala macamnya kan pakai orang dalam. Kalau nggak ada orang dalam susah. Ya, hak ada orang dalamnya langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ya nyambungnya masih banyak dosa kita dah. Berat buat nyambung sama Allah. Mengenal Allah aja kita masih dari jauh kata mengenal Allah. Kita nih, mohon maaf ya, kita yang banyak dosa. Kita dari kata mengenal Allah aja, kita artinya tuh jauh, kita jauh banget. Tapi mereka orang-orang soleh yang udah mengenal Allah ya, jadi wasil wabtagu ilaihil wasilah kata Allah, dan raihlah ya wasilah, penjembatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang diijabah doanya 5 tahun 10 tahun kayak pengantin nikah. Oh, semua yang hadir pernikahan diundangnya doain. Mudah-mudahan samara ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini pengantin 5 tahun hidupnya berantem lulu. Belum diijabah. Udah 5 tahun baru hidupnya sakinah, mawaddah, rahmah. Allah kasih keberkahan. Berarti apa? Doanya 5 tahun baru diijabah. Enggak usah jauh-jauh. Ada orang doa biar punya keturunan 5 tahun baru punya, 10 tahun, ada yang 15 tahun baru dapat. Ya, ada doa. Tapi jangan pernah putus asa dari berdoa, jangan pernah berhenti. Udah sekarang nggak dikabulin, udah nggak mau berdoa. Sama kayak ngaji, kita kayak ngaji nih. Kita ngaji sekali belum dapat, jangan berhenti ngaji, terus ngaji. Mungkin yang sekarang nggak dapat, minggu besok. Mungkin yang minggu depan, minggu berikutnya. Biar kita insya Allah suatu saat dapat apa yang kita harapkan. Sama kayak doa juga jangan berhenti. Intinya doa, kita serahin sama Allah, kita hanya minta, tugas kita mohon, tugas kita minta. Pengkabulannya itu urusan siapa? Urusan Allah, bukan maunya ente, bukan urusan ente. Ya, bukan punya ente itu, bukan pengaturan ente, tapi pengurusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada doa yang selalu kita panjat, bahkan sering dalam qasidah kita panjatkan. Itu kalau kita dikasih tawaran mau sekarang, kita pasti nolak, jangan sekarang, nanti aja. Lah kok bisa? Doa yang lain maunya cepet. Kalau doa ini pasti maunya entar-entaran. Apa? Kita selalu minta sama Allah mati husnul khotimah. Betul enggak? Ini semua yang hadir di sini minta mati husnul khotimah. Ada yang enggak pernah minta. Selalu kita doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Tapi kalau Allah tawarin sekarang kira-kira mau apa enggak? Sekarang aja dah. Mumpung di majelis nih. Man mata wa huwa fi talabil ilm, laisa bainahu wa bainal anbiya illa darajah wahidah. Siapa yang meninggal dunia dan dia sedang menuntut ilmu, Allah bangkitkan di hari kiamat, derajatnya tinggi, antara dia sama Nabi beda 1 tingkat doang. Man mata wa huwa fi talabil ilm mata syahid. Siapa yang meninggal dunia lagi ngaji, lagi menuntut ilmu, meninggal dalam syahid, mau apa enggak? Pasti jawaban kita, mau tapi jangan sekarang Ustadz. Ntar aja, panjang umur lu, utang masih banyak ini. Urusan masih banyak, betul? Jadi intinya sekarang kita dalam doa mau minta dikabulin cara kita apa cara Allah? Cara Allah. Kita minta pada saatnya, pada waktunya, detik-detik akhir ajal kita, ketika keringat-keringat di kening keringat ajal kita menjemput dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Tapi yakin doa diijabah loh, lihat tuh. Apalagi doa orang tua. Ini dari kisah Imam Bukhari aja kita coba ngambil petikan hikmah dari kisah Imam Bukhari, kita bisa memetik doa ibu buat anaknya diijabah sama Allah. Fi ba'd riwayat ada disebutkan doa orang tua untuk anaknya itu bagaikan doa Nabi untuk umatnya. Makanya doain anak-anak kita yang masih kecil, doain ya Allah biar anak kita jadi anak yang soleh solehah. Kalau ketemu orang-orang soleh, kiai, bawa anak kita minta diusap palanya, minta doain biar ini anak jadi anak soleh solehah. Dulu begitu. Ya, saya pertama kali kenal sama guru mulia itu bapak saya yang bawa, abah saya bawa. Dulu di majelis Darul Mustafa Mundir dulu ngajar di sana. Belum ada majelis Rasulullah waktu itu. Tuh abah saya bawa tuh. Tiap ketemu orang soleh dibawa sama orang tua. Nih, kita dimintain doa, pegangin. Ya, anak-anak orang-orang soleh dulu begitu. Ya, nggak tahu kalau orang sekarang jangankan nama ulama apa ulama dicaci maki, dihina, wala kiai, wala ustadz, wala habib, wala siapa. Ya, dicaci maki, bukan minta doa mereka orang-orang soleh, orang-orang baik. Sebab bisa jadi doa-doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sama seperti ini doanya orang tua. Doanya orang tua. Terakhir
nanti kita lanjut nih hadis. Cuman saya ada satu kisah ajaib sering saya ceritain. Ini karena ngalamin banget. Ada ibu-ibu tahun 2007 tuh ketemu sama saya, minta doain anaknya, nangis sama ngomong anak saya nakal, anak saya bandel, anak saya gini, anak saya ninggalin sholat, anak saya. Saya cuma bilang, Bu, ibu nangis. Kalau nangis cuma karena anak, sayang. Nangis karena Allah. Coba minta sama Allah. Doa ibu nih buat anaknya, diijabah sama Allah. Ada yang lebih indah dari doa ibu buat anaknya. Sampai ditulisin di belakang truk doa ibu. Ya kan ada begitu ya. Sampai ada inian loh, apa namanya, PT doa ibu ada. Ya saking barokah luar biasa. Enggak ada duanya doa ibu. Ya, makanya kalau punya masalah begini aja ngomong, oh ya Allah hidup susah amat, udah yakin aja. Orang ibu kita doain kita kaya kok. Masa Allah enggak ijabah doa ibu kita? Doa ibu kita doain kita baik. Orang tua kita doain kita baik. Masa iya enggak dikabulkan sama Allah? Pasti dikabulkan sama Allah pada saatnya, pada waktunya. Saya cuma ngomong gini sama nih ibu. Bilang, Bu, ibu jangan nangis karena anak. Sayang nangis karena Allah. Bangun malam, minta sama Allah. Doa ibu diijabah untuk anaknya. Subhanallah, mungkin si ibu dengerin ya. Doain tuh anaknya terus, nggak pernah berhenti. Tahun 2023 saya ketemu si ibu ini sambil senyum nyengir. Saya bilang, Bib masih ingat saya? Saya bilang, iya Bu, gimana kabar? Baik, sehat. Saya alhamdulillah Bib, anak saya doain tiap malam nggak berhenti. Sekarang anak saya baik, soleh, nggak ninggalin sholat. Anak saya udah punya istri, udah punya anak, udah punya rumah sendiri, udah punya mobil sendiri. Saya pun tinggal sama anak saya. Saya sampai ngomong, ya Allah ibu berkah. Karena ibu nggak pernah putus asa. Doain anak nggak pernah berhenti. Sehingga apa? Ada masanya, ada waktunya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya ingin mengajak, ayo hadirin, kita semua yang hadir punya masalah, pernah putus asa, doain anak nggak pernah berhenti. Sehingga apa? Ada masanya, ada waktunya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya ingin mengajak, ayo hadirin, kita semua yang hadir punya masalah masing-masing. Nggak ada orang hidupnya nggak ada masalah, punya ujian, punya harapan, punya keinginan, punya yang kita mauin. Kalau kita nggak minta sama Allah, mau minta sama siapa? Kalau kita nggak mau berdoa, mau ngarepin dari siapa? Nah, maka minta sama Allah, perbanyak doa di waktu-waktu seperti ini. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kasih pengkabulan dari doa-doa kita. Di majelis, di masjid, di rumah, di manapun, di jalanan. Kita nggak tahu loh doa kita kapan yang diijabah oleh Allah. Kita nggak pernah tahu. Kapan doa kita yang dikabulkan? Mungkin yang di atas motor, yang kita kaget habis diklaksonin orang. Kita nggak ngatain, kita doain, ya Allah mudah-mudahan habis diklaksonin kita jadi orang kaya gitu. Ya siapa tahu mudah-mudahan kita habis diklaksonin jadi baik, jadi sembuh penyakit. Ya bisa jadi dari yang rasanya kesel kan, kalau namanya diklaksonin orang kesel. Ya enggak, apa ditintinin orang kesel. Kadang-kadang saya bawa mobil sendiri, ya Allah, saya ngelihat, bukan saya kagak ngelihat, yang ngelaksonin, masya Allah banyak banget. Ya kadang-kadang mobil suka macet lagi, gasnya kalau diinjak tuh nggak langsung jalan. Ya, emang begitu kalau habis ngerem mendadak suka begitu kan. Tuh habis ngelaksonin, ya Allah, ya kita doa deh, mudah-mudahan biar kita jadi orang kaya. Ya, saya doain juga yang ngelaksonin juga biar jadi orang kaya. Ya, bisa jadi diijabah sama Allah. Tapi nyambung hadis sedikit ya. Yang kedua, kalau nggak diijabah di dunia, Allah kabulin nanti di akhirat. Dihapus dosa kita. Yang ketiga, dijauhin kita dari bala, dari musibah. Makanya kenapa guru mulia kita Habib Muntir selalu doa, selalu zikir jalalah setiap majelis. Sama seperti guru mulia kita Habib Umar, minta sama Allah, mohon sama Allah. Mungkin kalau doa-doa kita yang hari ini belum diijabah dalam kehidupan di dunia, bisa jadi untuk di akhirat kita. Atau enggak, untuk menjauhkan kita dari musibah, dari bala. Ya, kita enggak tahu zaman mengkhawatirkan, berita-berita khawatirin. Nanti Jakarta tenggelam, banjir. Dari zaman Habib Muntir masih ada. Udah 20 tahun yang lalu nih, 10 tahun lalu lagi banjir Jakarta tenggelam. Alhamdulillah udah 20 tahun, alhamdulillah enggak tenggelam-tenggelam. Ya mudah-mudahan jangan tenggelam dah. Ya kita doa minta sama Allah, kita munajat. Ayo mari sama-sama kita munajat, kita mohon, kita ngemis, kita minta dengan satu suara kita. Satu yang kita tuju, satu yang kita harapin, wasilah kita Nabi Muhammad.
wasilah kita orang-orang soleh, wasilah kita rumahnya Allah, wasilahnya kita zikir pada Allah, wasilahnya kita salawat pada Nabi kita Muhammad. Mari sama-sama kita ucapkan dengan satu suara gulu jami'an, ya Allahu ya Allah, ya Allahu ya Allah, ya Allahu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ucapkan dengan lisan, hadirkan dengan hati, merasakan bahwa kita hamba yang penuh dosa, berseru memanggil Tuhannya, pemilik segalanya, pencipta segalanya, pemberi segalanya, maha pengasih atas segalanya. Rasakan keagungan Allah. Yang memandang dengan tidak pilih kasih, memandang dengan pandangan kasih sayangnya, yang mengabulkan segala harapan, yang berjanji mengabulkan setiap doa. Maka jangan sia-siakan saat yang indah, di waktu yang indah, di tempat yang indah. Di saat aku dan kalian diberi rizki untuk bisa mengingatnya, di saat aku dan kalian diberi rizki untuk bisa menyebut namanya, maka sebutlah namanya, panggillah, serukanlah, ingatlah, rasakan keagungannya. Dialah Allah, saudaraku, yang tidak pernah melupakan setiap hambanya yang memohon, yang meminta, yang mengemis, yang menyandarkan hidup kepadanya yang maha hidup, yang mempersiapkan kematian untuk berjumpa dengannya, yang maha kekal abadi, yang maha luhur, yang maha pengampun, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha pemberi, yang maha agung, yang maha menentukan, yang maha kuasa. Dialah Allah, ya 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 Allah. Dengarkan suara hati kami, hati yang menjerit, yang menyampaikan isi hati kami hanya padamu, ya Allah. Dengarkan suara mereka yang lelah, ya Allah. Dengarkan suara mereka yang menderita, ya Allah. Dengarkan suara mereka yang memohon pertolongan-Mu, ya Allah. Dengarkan suara mereka yang jatuh, ya Allah.
yang mengharapkan kaum memberi bangkit. Dengarkan mereka yang memohon, yang mengharapkan Engkau memberi untuk mereka. Ya Allah, dengarkan mereka yang sempit, dengarkan mereka yang sulit. Ya Allah, 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 Ya Allah. Beri pertolongan-Mu untuk saudara kami yang sulit, ya Allah. Mereka yang menjerit dengan kesulitan dan ujian mereka. Saudara kami di Aceh yang sampai mereka kelaparan, beri pertolongan-Mu untuk mereka, ya Allah. Ya Allah. Saudara kami yang di Sumatera, saudara kami yang di Sudan, saudara kami yang di Gaza, saudara kami di seluruh penjuru dari barat sampai ke timurnya. Kau yang Maha Penolong, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. La ilaha illallah, La ilaha illallah. La ilaha illallah al-azimul halim. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمة hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau tidak salah hari Ahad yang akan datang masuk pada bulan Rajab. Bulan Rajab seperti kita tahu di mana Allah menjadikan banyak peristiwa, banyak kejadian yang mulia, di antaranya Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab. Mengingat mungkin insyaallah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti biasa mengadakan majelis tabligh dalam Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tadi kita menyebutkan nama Imam Al-Bukhari, di mana bulan Rajab biasanya orang-orang soleh itu mereka selalu menyibukkan diri, di antaranya membaca daripada Sahih Bukhari sampai mengkhatamkannya. Beberapa banyak majelis di Jakarta dan sekitarnya, pondok-pondok pesantren, mereka membaca daripada kitab Sahih Imam Al-Bukhari sampai mengkhatamkannya, mengharapkan keberkahan dari penyampaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari mutiara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai dulu orang-orang soleh kalau mengalami kesulitan, mengalami masalah